Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel, guys. Hari ini tanggal 25 Desember 2023 ya. Dan kalau kita lihat di sini, guys, untuk market hari ini tampaknya hijau ya di 0,74%. Begitu juga untuk Fear and Greed Index menunjukkan poin di 74 ya, dan masih di area greed. Ini menunjukkan bahwa indikasi untuk market ini masih tetap optimis ya untuk market kripto, guys, dan masih banyak investor-investor yang tertarik ya untuk masuk ke kripto, guys. Kemudian selanjutnya tentu saja ini adalah efek kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam mengalami penurunan ya di 1,6%. Kemudian untuk Ethereum di 1,9%. Kemudian untuk Solana ya, ini masih menunjukkan performa yang bagus ya, di mana dalam waktu 24 jam ini masih ada kenaikan di 4,3%. Untuk BNB turun ya di 2,4%, XRP juga turun di 1%. Untuk Cardano, Avalanche dan juga Dogecoin mengalami penurunan ya di 3%, 0,7% dan 1,7%, guys. Untuk Polkadot masih naik di 3,5%. Untuk Tron, Chainlink, Matic, Ton dan beberapa altcoin yang lain tampaknya merah ya, mengikuti pergerakan dari harga Bitcoin, dan rata-rata perubahannya antara 1-2%, guys. Dan selanjutnya ya, kalau kita lihat bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri terlihat pada chart di sini, guys. Setelah close candle hari ini merah ya, sesuai dengan yang sudah kita prediksikan kemarin bahwa kemungkinan besar akan retest di MA20 time frame daily, guys, dan hari ini itu sudah tereksekusi ya, tepat di MA20 untuk close candlenya. Dan sekarang kita tunggu ya ke depannya nanti apakah skenario untuk double topnya ini akan tereksekusi atau justru akan ada kenaikan yang cukup signifikan sehingga bisa menembus harga di 44.000. Kemudian untuk close candlenya bisa di atas harga tersebut, guys, yang akan mengkonfirmasi bahwa kenaikan Bitcoin ini masih berlanjut. Tapi jika skenarionya memburuk ya, ada kemungkinan untuk lebih turun lagi, guys. Dan seandainya untuk skenario double top ini valid, maka ada kemungkinan untuk mencoba retest di harga sekitar 37.800 atau mungkin di sekitar 38.000 ya, dengan skenario terburuknya di harga sekitar area Fibonacci retracement 0,5 ya, tepatnya di harga 36.000, guys. Jadi untuk sementara di awal weekend hari ini, guys, kemungkinan kita akan melihat apakah akan ada perilisan data yang mungkin efeknya akan signifikan terhadap Bitcoin ini beberapa hari mendatang ya. Jadi buat teman-teman semua yang tidak ingin ketinggalan informasinya, subrek dan nyalakan loncengnya. Oke, kita lanjut ya ke informasi yang pertama hari ini, guys. Kita lansir dari harian bitcoin.com. Diinformasikan bahwa diskusi untuk Bitcoin fork ini muncul ya terkait kendala ruang blok dan ordinals, guys. Jadi setelah beberapa waktu kemarin ya, ordinals, BRC20 dan beberapa hal menarik tentang inscription ya, dan sekarang muncul adanya diskusi tentang Bitcoin fork. Jadi diskusi tentang potensi fork Bitcoin ini muncul di platform media sosial X, dipicu oleh perdebatan yang sedang berlangsung tentang tren prasasti ordinal atau inscription ordinal, ruang blok yang ditempati inscription ini, dan peningkatan biaya transaksi Bitcoin. Pada 23 Desember 2023 kemarin terdapat 291.660 transaksi Bitcoin yang belum dikonfirmasi, guys. Dan biaya saat ini untuk mentransfer Bitcoin mencapai 81 satoshi per virtual byte atau sekitar 4,97 dolar, guys, per transaksinya. Sebagai perbandingan, biaya jauh lebih tinggi pada 16 Desember 2023 ketika tarifnya adalah 674 sat per VB, setara dengan 40 dolar per transfer, guys. Selain itu ya, penggemar Bitcoin tertentu juga mencemooh ya untuk prasasti ordinal ini dan melabelnya sebagai spam, serangan, penipuan, dan pada dasarnya penyalahgunaan sumber daya, guys. Dimana pada tanggal 23 Desember advokat Adam Simeka menegaskan bahwa prasasti ordinals atau inscription ordinal ini adalah sebuah penipuan yang menyebabkan perpecahan di antara para pengguna Bitcoin dan memperkirakan bahwa tren ini akan menghasilkan hard fork untuk versi baru Bitcoin yang pada akhirnya akan gagal. Pengguna Twitter yaitu Pledditor menginformasikan kepada 16.900 followernya ya tentang dugaan upaya Taproot Wizard untuk memfork Bitcoin agar lebih mirip dengan Ethereum, guys. Dan postingan Pledditor ini di X muncul sebagai bantahan ya atas penyebutan BIP 1559 oleh Udi Wartamer di platform yang sama. Selain itu, postingan X Wartamer pada 20 Desember menyatakan pada tahun 2024 kami akan meningkatkan Bitcoin, katanya. Dan kemudian ditanggapi oleh David Coin, tolong lakukan.
fork Bitcoin, jauhkan spam di rantai Anda. Tyler Whittle, seorang penyihir di Taproot Wizard, baru-baru ini mendiskusikan risiko yang dihadapi Bitcoin karena keengganannya untuk beradaptasi dan berubah. Jadi menjelang tahun 2024 ini komunitas Bitcoin akan menghadapi titik yang menentukan guys. Diskusi mengenai prasasti ordinal, ukuran blok dan kenaikan biaya menyoroti perpecahan yang semakin meningkat dengan perdebatan yang memanas dan antrian transaksi yang semakin meluas. Pembicaraan mengenai potensi fork menjadi semakin umum dan pada pertengahan Desember 2023 istilah fork Bitcoin mencapai puncak skor Google ya untuk tren secara global dan menandakan meningkatnya minat dan perhatian guys. Jadi kita tunggu aja guys ya. Memang ada pro kontra ya untuk ordinals ini guys atau BRC20 dari Bitcoin ini, dan itu tergantung dari sudut pandang kita mau menilainya sebagai suatu kecacatan atau justru ini malah suatu peluang. Dan ini cukup menarik guys untuk diikuti ya untuk kembangan Bitcoin selanjutnya, karena narasi-narasi seperti ini bisa aja ya akan mempengaruhi optimisme dari market ya, apalagi deadline ya untuk persetujuan ETF spot Bitcoin ini apakah akan terpengaruh guys, dan juga untuk halving Bitcoin nanti juga. Oke, ini cukup menarik untuk diikuti, jadi tetap aja stay tune di sini guys. Kita lanjutkan informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Crypto Potato, diinformasikan di sini guys bahwa Paxos mengumumkan ekspansi stablecoin USDP di Solana dan mengumumkan tanggal peluncurannya untuk publik. Ekspansi Paxos ke Solana ini telah disetujui ya oleh NYDFS. Jadi penerbit stablecoin yang berbasis di New York yaitu Paxos mengumumkan ekspansi strategis penerbitan stablecoinnya ke platform blockchain Solana yang sebelumnya eksklusif untuk Ethereum. Paxos mengatakan ya bahwa mereka berencana untuk membuat USDP tersedia untuk umum di Solana pada 17 Januari 2024 nanti. Langkah ini menandai tonggak penting ya bagi Paxos dalam landscape stablecoin yang kompetitif, di mana para pesaingnya seperti Circle dan Tether juga berlomba untuk mendominasi pasar. Paxos memperoleh persetujuannya dari Departemen Layanan Keuangan New York atau NYDFS untuk memperluas USDP di Ethereum ke Solana setelah pemeriksaan menyeluruh. Namun perusahaan belum mengungkapkan durasi proses peninjauannya. Paxos menjadi perusahaan kripto pertama yang mendapatkan trust charter ya di bawah kerangka kerja regulasi aset digital yang baru diterbitkan oleh DFS pada tahun 2015, dan perusahaan ini menerima persetujuan DFS untuk menerbitkan stablecoin pertamanya pada tahun 2018 yang dinamai Paxos Standard yang kemudian diganti namanya menjadi USDP 3 tahun kemudian. Sebelum ekspansi Solana terbaru ini, Paxos hanya menerbitkan USDP di Ethereum karena adanya pembatasan dari DFS. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini telah menggandeng pemain keuangan besar guys. Selanjutnya pada bulan Agustus, raksasa fintech multinasional PayPal juga meluncurkan stablecoin berdenominasi dolar Amerika Serikat yaitu PayPal USD atau PYUSD bekerja sama dengan Paxos juga guys. Paxos juga menjalin kemitraan pada bulan Juni dengan pasar online Mercado Libre untuk memperkenalkan stablecoin Pax Dollar atau USDP ya kepada pengguna di Meksiko. Transaksi akan difasilitasi oleh Mercado Pago, aplikasi dompet digital yang dikembangkan oleh Mercado Libre. Jadi kita tunggu aja guys, kira-kira implementasinya seperti apa untuk USDP yang akan diekspansi ke Solana ya. Apakah ini akan bisa berpengaruh juga terhadap Solana itu sendiri? Ini cukup menarik guys. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Bitcoinis ya. Diinformasikan di sini guys, pertukaran kripto Maxi ini mendapat kecaman ya karena adanya aktivitas yang mencurigakan, dan timbul pertanyaan guys, apakah Maxi Global Exchange ini akan menjadi FTX berikutnya? Maxi Global yang merupakan pertukaran kripto ya berbasis di Seychelles mendapat kecaman karena diduga mengunci pengguna dari akun mereka dan menyita dana mereka. Tindakan ini yang diklaim oleh bursa dimotivasi oleh aktivitas perdagangan yang tidak normal ya, telah memicu kekhawatiran dari komunitas kripto, dan banyak pengguna berbondong-bondong ke platform media sosial X dalam beberapa hari terakhir untuk menuduh Maxi Global ini mengunci mereka ya dari akun mereka, menyita dana mereka, dan gagal menanggapi permintaan dukungan. Pengguna Maxi baru-baru ini juga mengajukan beberapa tuduhan yang mengganggu terhadap bursa tersebut, dan tuduhan yang dimulai pada 16 Desember ditambah dengan kurangnya tanggapan dari Maxi membuat investor kripto bertanya-tanya tentang aktivitas pertukaran yang tidak jelas ini guys. Menurut sebuah postingan di platform media sosial X oleh seorang pedagang
atau trader yang dikenal sebagai Vida. Aktivitas ini menyebabkan akunnya dikunci dan keuntungan perdagangan sebesar $92.000 dibekukan guys. Dan riwayat pesanan ini telah dihapus. Lebih buruk lagi, dukungan bursa gagal memberikan penjelasan yang valid atas penyitaan akun tersebut, hanya mengklaim adanya aktivitas perdagangan yang tidak normal di akun tersebut. Vida mendukung klaim ini dengan tangkapan layar dari percakapannya dengan dukungan Maxi, di mana pihak bursa mengakui penutupan akun dan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim mereka. Tampaknya tren ini telah berlangsung cukup lama ya, dengan berbagai pengguna lain yang mengeluh bahwa mereka dikunci dari akun mereka. Dan Vida ini juga membagikan tangkapan layar dari grup Telegram bursa yang menunjukkan keluhan serupa dari pengguna lain guys. Vida mencatat penjelasan yang mungkin untuk penutupan akun ini. Menurut pedagang ya, Maxi ini terlibat dalam kegiatan curang yang mencakup pemalsuan likuiditas dan pembuatan pasar atau AMM ya. Dan exchange ini sering bertaruh melawan perdagangan pengguna, memainkan peran sebagai pembuat pasar itu sendiri atau market maker sendiri ya. Namun jika seorang pedagang menghasilkan terlalu banyak keuntungan, maka mereka akan menjadi masalah bagi bursa guys. Dan terkadang keuntungan dan defisit yang harus dibayarkan oleh bursa kepada pedagang begitu besar sehingga bursa langsung menutup akun tersebut. Pedagang juga memposting tangkapan layar dari buku pesanan bursa ya, yang tampaknya lebih tebal daripada bursa lain termasuk Binance. Namun Vida ini mengklaim ya bahwa ini dipalsukan oleh exchange tersebut, dan dia mengakhiri utas dengan mendesak pengguna untuk segera keluar dari bursa karena saat ini tuh sedang dalam perjalanan untuk berakhir seperti FTX katanya. Maxi telah gagal ya memberikan komentar apapun atas keluhan di media sosial ini, dan menurut ketentuan layanan bursa mereka berhak mengambil tindakan untuk memulihkan keuntungan yang diperoleh dengan melanggar perjanjian pengguna dan kebijakan privasinya guys. Jadi kita tunggu aja guys, apakah dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi ini Maxi Global bisa turun ya pamornya, bahkan kepercayaan dari market ya, sehingga bisa saja Maxi Global ini akan mengikuti jejak dari FTX dulu guys yang runtuh ya. Oke, kita akan update lagi nanti untuk informasinya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari CoinDesk ya. Di sini diinformasikan guys bahwa kandidat wakil presiden Indonesia berjanji guys untuk menciptakan pakar kripto menjelang pemilu nanti guys. Jadi pasar mata uang kripto di Indonesia yang dinamis ya telah menjadi fokus bagi para politisi yang ingin memanfaatkannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Gibran Rakabuming Raka, seorang calon wakil presiden ya dalam pemilu mendatang di Indonesia, mengatakan bahwa ia berencana untuk menciptakan ahli blockchain dan juga kripto di Indonesia dalam sebuah acara minggu lalu guys. Kalau kalian nonton ya pada debat Wapres kemarin. Jadi Gibran ini sebagai putra sulung dari Presiden Indonesia Joko Widodo saat ini dipilih oleh calon Presiden Prabowo Subianto ya untuk menjadi pasangannya dalam pemilihan bulan Februari. Politisi berusia 36 tahun ini berencana untuk meningkatkan pendidikan teknologi di Indonesia untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi kaum muda guys, termasuk dalam aset digital. Indonesia adalah pengadopsi kripto yang cepat ya, tidak hanya di Asia Tenggara tetapi juga di dunia, berada di posisi ke-7 dalam indeks adopsi kripto global 2023 dari Chain Analysis. Indonesia ini memiliki sekitar 18 juta investor kripto ya, dan asosiasi industri yang kuat yang juga bertindak sebagai badan pengatur mandiri, di mana pemerintah Jokowi telah mencoba memanfaatkan minat terhadap kripto ini untuk menghasilkan pendapatan dan ketertarikan di negara ini, bahkan mendirikan pasar saham lokal untuk aset kripto guys. Nah di sini ya, meskipun Gibran adalah orang pertama yang menyebutkan kripto, kandidat lain juga dapat membahas topik tersebut dalam debat politik mendatang pada 4 Februari ya, di mana Prabowo dan Gibran adalah calon berterban dalam pemilihan presiden ini. Dan menurut jajak pendapat baru-baru ini, dan ketertarikan mereka pada sektor ini dapat menular ke kandidat lain guys. Jadi kita tunggu aja guys, sepak terjang dari para capres dan juga cawapres ini, bagaimana visi dan misi mereka ya kalau mereka menjadi presiden, dan apakah yang dibilang oleh Gibran ini akan menjadikan generasi muda ini lebih paham tentang aset digital ataupun ahli blockchain ya. Ini cukup menarik untuk diikuti guys, karena seperti yang kalian tahu ya, negara-negara tetangga kita itu sudah mulai mengembangkan teknologi mereka, khususnya untuk teknologi blockchain ya, untuk bisa diimplementasikan di dunia nyata guys. Jadi kita sebagai negara besar jangan sampai kalah dengan negara-negara di tetangga kita ataupun negara-negara yang lain guys. Oke, kita akan nantikan inovasi-inovasi apa yang akan terjadi di pemerintahan baru nanti guys. Ini cukup menarik untuk diikuti, jadi tetap stay tune aja di channel ini guys. Dan kita lanjut ke informasi terakhir ya. Kita lansir dari harian Cryptopolitan, diinformasikan bahwa Microsoft memuji integrasi Minecraft dengan Worldcoin guys. Nah ini menarik ya. Jadi Minecraft yang merupakan game yang terkenal ya secara global dan secara konsisten mengambil sikap tegas menentang integrasi mata uang kripto dan non-fungible token atau NFT. Terlepas dari pedoman yang jelas yang ditetapkan oleh Mojang dan Microsoft,
pengembang dan penerbit yang melarang penggunaannya di server online yang dioperasikan oleh penggemar, Worldcoin mengejutkan komunitas game dengan mengumumkan integrasi Minecraft. Worldcoin yang sebagian besar dikenal dengan perangkat Orbs yang inovatif ya, menggunakan pemindaian retina untuk menghasilkan iris code yang unik. Dan kode ini kemudian dilacak di blockchain project, menciptakan ID dunia yang berfungsi sebagai bentuk bukti kepemilikan. Nah, peserta dalam ekosistem Worldcoin ini juga menerima airdrop token kripto WLD guys, sebuah elemen penting yang terkait dengan tujuan project yang lebih luas ya. Dan langkah tak terduga ini melibatkan integrasi aplikasi Worldcoin memanfaatkan kredensial ID dunia untuk verifikasi penggunanya. Dan hal ini memungkinkan operator server Minecraft untuk meminta autentifikasi sebelum memberikan izin dalam game tertentu. Nah, tujuan dari Worldcoin ini adalah untuk mengatasi masalah bot yang semakin meningkat ya dalam game online, menawarkan metode yang menjaga privasi untuk memverifikasi pemain manusia dan pada akhirnya meningkatkan pengalaman bermain game secara keseluruhan. Pada tahun 2022, Minecraft menjadi berita utama dengan mengumumkan rencana untuk melarang NFT guys. Sebuah keputusan yang kemudian diimplementasikan pada tahun berikutnya ya, di mana mata uang kripto juga dilarang sebagai hadiah untuk pemain yang menyebabkan penutupan server yang telah membayar Bitcoin. Pernyataan bersama Microsoft dan Mojang pada tahun 2022 ini mengindikasikan larangan menyeluruh ya terhadap teknologi blockchain dalam aplikasi klien dan server Minecraft. Namun, pemeriksaan yang lebih rinci terhadap perjanjian lisensi pengguna akhir Microsoft dan Minecraft ini yang diperbarui memberikan panduan khusus ya, di mana larangan tersebut diperluas ke fitur Play to Earn yang memberi hadiah kepada pemain dengan mata uang kripto dan NFT yang menciptakan rasa eksklusivitas di sekitar item dalam game. Pada dasarnya, modifikasi apapun yang mempengaruhi pengalaman pemain dan menyebabkan kelangkaan berdasarkan kondisi di luar game dianggap tidak dapat diterima. Nah, kemudian integrasi Worldcoin ke dalam Minecraft ini hanya berfokus pada kredensial ID dunia ya, dan tidak melibatkan penggabungan mata uang kripto atau token di dalam game. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah hal ini sesuai dengan aturan ketat Microsoft dan Minecraft? Menurut perwakilan dari Worldcoin, selama integrasi mematuhi pedoman yang diuraikan oleh ULA dan sikap awal mereka terhadap NFT, kemungkinan besar dapat diterima. Perwakilan tersebut menekankan perbedaan yang jelas ya antara token WLD dan kredensial ID dunia guys. Jadi kita tunggu aja guys kira-kira implementasinya seperti apa. Apakah memang benar akan berfokus pada kredensial ID dunia saja ya, tanpa melibatkan token dari Worldcoin itu sendiri yaitu WLD untuk dimasukkan ke dalam gamenya. Ini cukup menarik ya, dan kemungkinan besar nanti jika para penggemar game atau para player game ini ternyata menerima penggunaan dari token WLD ini, bisa saja ya suatu hari nanti Minecraft ini juga akan menerima kripto guys. Dalam hal ini kemungkinan WLD ya, tapi nggak tahu ya nanti untuk narasinya seperti apa. Dan ini cukup menarik ya untuk diikuti, nanti kita akan update lagi guys. Jadi untuk informasi hari ini cukup ya. Sebenarnya masih banyak guys informasi yang ingin kita sampaikan, tapi waktu tidak cukup ya. Jadi kalian bisa kunjungi aja Twitter kita. Di situ kita akan share beberapa informasi yang cukup menarik juga yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman semua. Dan juga kalian bisa gabung ya di Telegram kita. Nanti di dalamnya kita bisa sharing ya berbagai macam event, mungkin ada airdrop, pre-sale dan lain-lain guys, yang khususnya ya berhubungan dengan hidden gems crypto potensial yang siapa tahu ya semua itu bisa memberikan kita opportunity yang maksimal ke depannya guys. Oke. Jadi seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan update lagi dan seperti biasa guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.